betapa hebatnya, betapa luar biasanya kasih pengampunan yang Tuhan Yesus berikan. Diperlakukan sangat keji, diperlakukan tidak manusiawi, diperlakukan sangat hina, disiksa, dicambuk, dipaksakan memakai mahkota duri, dipermalukan di depan umum, digantung di salib. Tetapi Yesus berkata dengan penuh kasih, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saya bayangkan Bapak Ibu, kadang-kadang kita jauh dari Tuhan, kadang-kadang kita tersinggung sedikit aja, kita nggak mau mengampuni orang lain. Bukan hanya perbuatan, tapi kadang-kadang dengan perkataan yang menyakitkan kita saja, kadang-kadang kita dendam sekali. Kadang kita nggak mau mengampuni. Mari kita ingat bahwa kematian Yesus itu karena dosa saya dan saudara. Yesus menanggung dosa saya dan saudara supaya apa? Supaya kita juga bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Ampunilah mereka yang semalam telah mencambuk saya. Ampuni mereka yang semalam mereka telah memahkotai duri pada kepala saya. Ampuni mereka yang telah mengolok-olok saya. Ampuni mereka yang telah menggantung saya di kayu salib. Ampuni mereka yang telah memaku kedua tangan saya dan kedua kaki saya di kayu salib. Ampuni mereka ya Bapa." Luar biasa kasih pengampunan yang diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalimat yang kedua ini dikatakan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah mereka nggak tahu? Mereka tahu jelas bahwa mereka sedang menyalibkan Yesus. Mereka tahu jelas bahwa mereka sedang mencambuk Yesus. Mereka sedang menyiksa Yesus. Mereka sedang mengolok-olok Yesus. Mereka sedang membunuh Yesus, menggantung di kayu salib. Mereka tahu benar jelas bahwa Yesus adalah tahanan korban politik, agama. Karena tidak didapatkan kesalahan, mereka tahu persis semua itu. Tapi kenapa? Tuhan berkata, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang mereka nggak tahu adalah tidak tahu bahwa yang Yesus siksa itu adalah Tuhan. Yang Yesus salibkan itu adalah Yesus adalah juru selamat. Mereka nggak tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka nggak tahu bahwa Yesus adalah yang diurapi Allah. Itu yang mereka nggak tahu. Itu yang mereka nggak percaya. Jadi mereka tahu sedang menyalibkan Yesus, tapi mereka nggak percaya Yesus itu Tuhan. Mereka tahu yang dipaku di salib adalah Yesus, tapi mereka nggak percaya bahwa itu adalah Mesias, juru selamat. Mereka nggak tahu itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang mungkin Bapak Ibu merenungkan. Apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh mengetahui bahwa Yesus Tuhan? Tuhan artinya yang berkuasa. Kurios. Tuhan adalah apa yang diucapkan itu adalah sabda yang harus kita lakukan. Tuhan adalah yang menguasai sehingga seluruh hidup kita adalah milik Tuhan. Saya ingin mengajak kita menyambung firman Tuhan minggu yang lalu.
Mari kita akan belajar pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada banyak orang senang menyebut Yesus Juru Selamat supaya dirinya diselamatkan. Ada banyak orang Kristen menyebut Yesus Sang Penyembuh karena dia ingin sakitnya disembuhkan. Ada orang senang menyebut Yesus adalah juru berkat supaya hidupnya diberkati. Ada orang Kristen menyebut Yesus adalah Sang Penolong supaya selalu ditolong dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ini gak salah. Tapi sungguhnya Tuhan bukan hanya juru selamat yang akan menyelamatkan kita untuk kita. Tuhan bukan hanya sekedar juru berkat yang memang akan memberkati kita. Yesus bukan hanya penolong yang akan menolong kita. Tapi satu hal yang harus kita penungkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu berarti hidup saya dan saudara untuk Tuhan. Kita untuk Tuhan, hidup kita untuk memuliakan Tuhan, hidup kita taat kepada Tuhan. Itu pengertian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia sedang di kayu salib, digantung untuk menebus lagi. Itu bukti bahwa dia Tuhan yang hidup. Tidak satu pun yang telah mati bangkit kembali kecuali Tuhan. Tidak satu pun orang yang turun dari surga dan naik kembali kecuali dia Tuhan. Dan itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kasih yang besar, kasih yang agung itu merupakan kasih pengampunan yang diberikan Yesus. Kalau Yesus memberikan pengampunan kepada saya dan saudara, besar apapun dosa kita, sebesar apapun perbuatan dosa yang kita lakukan, tidak peduli, kasih pengampunan itu mengampuni saya dan saudara. Apa yang kita perbuat, saudaraku? Kita akan melihat ada dua hal yang harus kita lakukan di dalam firman ini. Yang pertama, kita menyadari bahwa hidup kita adalah penuh dosa. Hidup kita ini kadang lemah sekali. Di dalam firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu?" Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu sering menunjuk ya, sering mengatakan kamu yang salah, oh kamu gitu. Kadang-kadang seperti yang dikatakan firman dalam Matius ini, kita nggak sadar bahwa kita itu punya dosa, punya kesalahan yang besar. Kita nggak bisa melihat kesalahan kita yang kecil, tetapi kita bisa melihat kesalahan orang lain sekecil apapun kita melihat. Sedangkan kesalahan yang besar di depan mata kita nggak bisa melihat. Kita melihat bagaimana bahkan dalam persekutuan di gereja pun ada banyak orang-orang yang sakit hati, tersinggung, bermusuhan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah mereka mendapatkan pengampunan Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan Tuhan mestinya belajar dari Tuhan, sadar bahwa dosa kita sudah diampuni Tuhan. Tuhan ingin supaya kita juga belajar mengampuni, walaupun tidak sesempurna Yesus. Tapi kita akan belajar terus, supaya kita hidup saling mengampuni, seperti yang Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, ampuni mereka. Yesus tidak melihat kesalahan kita apapun. Yesus tidak memandang dosa apapun yang kita perbuat. Dia berkata, ampuni semua. Ini termasuk berkata kepada saya dan saudara, ampuni dosa saudara. Tuhan mengampuni dosa saya dan saudara. Apapun dosa itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam keluarga pun kita bisa saling mendendam.
Terus sebabnya ada suami istri yang bercerai, kenapa? Ya karena merasa gak bisa terselesaikan sakit hati mereka, sehingga mereka bercerai. Bahkan hubungan antara orang tua dan anak gak terselesaikan, sehingga berakibatkan apa? Pisah hubungan antara orang tua. Bahkan hubungan dalam satu gereja pun bisa pecah. Kenapa? Karena egois. Karena semua menganggap saya paling benar. Mari kita akan belajar perkataan Tuhan yang sangat agung ini. Ya Bapa, ampuni mereka. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita begitu mudah membela diri untuk menyalahkan orang lain. Supaya kita dipandang orang lain, kita lebih hebat, kita lebih rohani daripada mereka. Saudaraku yang kedua yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, mari kita akan mempraktekkan di dalam pengampunan ini. Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22 dikatakan demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepada mereka, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa? Mengampuni adalah selamanya. Mengampuni tidak ada batasnya. Kadang-kadang kita sering menggunakan pikiran kita sendiri, ya sabar itu ada batasnya Pak. Ya. Saya terus sabar. Tapi sabar itu ada batasnya. Itu membela diri saudaraku. Tuhan berkata ampuni. Sampai berapa tuh ya? Apakah sampai 7 kali? Oh tidak. Mengampuni 7 kali itu kadang-kadang kita terlalu banyak. Dulu saya ampuni. Ini yang ketiga loh, saya udah ngampuni dia. Udah habis, baru 3. Sedangkan mulai Tuhan berkata sampai 7 kali, Tuhan berkata tidak, bukan. Tapi mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni tiada batasnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagaimana kalau Tuhan berkata, aku akan mengampuni kamu sehari hanya 2 kali. Berapa dosa yang tidak diampuni Tuhan? Karena sehari kita lebih dari 2 kali melakukan dosa. Kalau Tuhan berkata, aku akan mengampuni kamu seminggu sekali. Wah, habis kita saudaraku. Tersebabnya Tuhan berkata, aku akan mengampuni kamu. Dan Tuhan mengajarkan mengampuni 70 kali 7. Artinya tidak ada batasnya. Mengampuni terus menerus. Dan ini yang Tuhan harapkan pada kita. Saudaraku, mengampuni itu bukan melupakan. Ada orang sering melupakan. Saya lupa, udah lupa saya lupakan kok. Mengampuni bukan melupakan. Mengampuni bukan menghindar. Ya supaya enggak lihat orang, karena kalau lihat orang itu, orang yang menyakit kita itu jengkel, ya udah muter jalan aja. Bukan seperti itu. Tapi mengampuni adalah menghapuskan. Ini pengertian ini dilakukan Yesus. Ada sebuah ilustrasi yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-18 ini saudaraku. Ada ilustrasi, ada seorang yang punya hutang. Di dalam Matius pasal 18 ayat 23 sampai 33. Ada si A yang punya hutang. Hutangnya itu ditulis 10 talenta.
10 talenta. Kalau dikurskan rupiah zaman sekarang, 10 talenta itu nilainya sebesar orang kerja selama 171 tahun kerja. Jadi baru lunas diangsur dengan gaji itu, baru lunas 171 tahun. Artinya apa? Artinya nggak mungkin bisa melunasi. Jadi artinya orang si A ini punya hutang yang tidak mungkin dilunasi sampai hidup, sampai akhir hidupnya, sampai mati. Nggak mungkin dia bisa melunasi hutangnya. Dan ada si B yang punya hutang hanya 10 dinar. Kalau dikurskan rupiah, nilai 100 dinar itu akan bisa dibayar hutangnya lunas dari ongkos kerja itu hanya selama maksimal 4 bulan. Jadi kalau dia bekerja 4 bulan membayarnya dengan gaji itu bisa lunas. Tapi si A ini punya hutang akan tidak bisa dilunasi sampai mati. Nah, saudaraku, dalam ilustrasi itu dikatakan bahwa si A ini punya hutang kepada si B dan nagih terus. Tapi si A ini berkata kepada tuannya menghadap raja, dihapuskan, diampuni dosanya. Itu dikatakan di dalam Matius 18 ayat 27. Lalu tergelalah hati sang raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi hutang yang sebesar itu dihapuskan hutangnya oleh sang raja. Tetapi si A, si B yang punya hutang kepada si A itu ditagih. Jadi si B yang sudah diampuni hutangnya itu oleh raja, ternyata si B punya jadi gini. Jadi si A punya hutang pada si B dan diampuni dosanya oleh sang raja. Tapi juga si B ini punya hutang kepada si A yang sudah diampuni tadi. Tapi si A ini menagih pada si B hutang itu. Menagih terus, harus paksa, harus bayar. Jadi kita bayangkan orang yang sungguh-sungguh punya hutang yang tidak mungkin bisa membayarnya sampai mati, hutangnya dihapuskan. Sementara dia yang menghutangi orang lain yang tidak sebesar itu ditagih terus. Tidak mau mengampuni, tidak mau melunasi hutangnya, tidak mau menganggap lunas hutang itu. Terus sebabnya maka raja itu sangat marah. Jadi hutang itu, mengampuni itu intinya menghapuskan hutang. Tidak mengingat lagi. Bukan hanya tipek. Kalau tipek itu kadang-kadang di Terawang masih kelihatan, saudaraku. Tapi saya beri gambaran itu seperti di delete. Kalau Bapak Ibu ngatik salah, di delete udah gak kelihatan. Dihapuskan Tuhan. Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Tidak diingat lagi. Dosa kita gak diingat lagi. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita. Mari kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tidak mengingat lagi. Tidak menguntit-nguntit lagi. Tidak menyinggung-nyinggung lagi. Mengampuni berarti sudah selesai. Tidak perlu diutak-utik lagi. Tidak perlu diingat lagi. Tidak perlu disinggung lagi.
Kalau kita masih menyinggung masa lalu, kesalahan orang lain, berarti kita belum tuntas mengampuni orang itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, jadi kita melihat dalam bagian ini, sangat sulit mengampuni yang seperti Tuhan inginkan itu sangat sulit. Mengampuni yang dengan pengertian menghapuskan, tidak mengingat lagi, itu sangat sulit. Mengampuni terus menerus itu sangat sulit. Tetapi kita melihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, Tuhan memberikan cara bagaimana supaya kita bisa mengampuni seperti itu. Dikatakan dalam dalam firman Tuhan ini, mengampuni itu seperti ada kasih karunia dari Tuhan. Saudaraku, saya menggambarkan begini ya. 1 Petrus pasal yang kedua 24 ini, jikalau Bapak Ibu memiliki sebuah gelas, itu airnya keruh, sangat keruh, sangat hitam gitu. Itu akan bisa menjadi putih tanpa dituang ya. Kalau dituang kan bisa ya. Kalau gelas yang warnanya airnya hitam, kalau itu bagaimana supaya putih? Ya cara gampang dituang, tapi bukan itu. Bagaimana supaya gelas airnya putih itu, gelas yang keruh itu warna putih kembali tanpa dituang? Itu bisa dengan cara gelas yang air kotor itu diisi dengan air bersih. Diisi air bersih terus menerus. Sampai air yang keruh itu akan terbuang dari gelas. Nah, bagaimana kita bisa mengampuni? Kita harus belajar dari Yesus. Kita harus meminta pertolongan Roh Kudus. Saya percaya mungkin kita belum sempurna, tapi kalau kita terus berjuang, kita akan terus bisa mengampuni orang lain. Bapak Ibu, orang yang tidak bisa mengampuni itu hidupnya penuh kepahitan, kebencian. Dan orang yang kepahitan itu banyak sakit penyakitnya. Jadi kalau kita mengampuni, tujuan kita bukannya untuk orang yang salah hati, tapi tujuannya supaya kita menjadi sehat. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Tuhan mengajarkan saya dan saudara. Lalu bagaimana kalau kita nggak mau mengampuni? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 4 sampai dengan 5. Matius pasal 6 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan di sini, Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni. Jadi kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, ya Bapak nggak mengampuni kita. Walaupun Tuhan itu mengampuni, tapi kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, ya Bapak di surga nggak mau mengampuni. Dan yang paling luar biasa, kalau kita nggak mau mengampuni orang lain, dikatakan akan diserahkan kepada Al-Ghusyu. Jadi orang yang tadi yang menagih hutang tadi, walaupun hutangnya dia udah dihapus, tapi ketika dia menghutangi orang lain, dia menagih itu. Lalu orang ini dibawa ke Al-Ghusyu, disiksa. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan bagaimana makna pengajaran Tuhan Yesus. Ia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus membuktikan kekejian apa yang melebihi yang dialami Yesus. Tidak ada. Ada orang mungkin dihukum mati, ditembak, mungkin gak merasakan sakit, gak disiksa.
Ada orang mungkin diseksa, tapi tidak sakit Yesus. Karena penderitaan Yesus diawali pada waktu hatinya dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dikhianati orang yang dipercaya. Dikhianati orang yang sungguh-sungguh diserai tugas yang besar. Orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu bagaimana merasakan jika saudara punya orang yang sangat dekat, yang sangat saudara kasihi, yang saudara percayai, tiba-tiba dia berkhianat pada saudara. Itu sangat sakit. Yang luar biasa, hati kita tersakiti. Kenapa? Karena yang mengkhianati orang yang terdekat, yang kita percaya. Yesus berkata, ampuni mereka. Pada waktu Yesus disiksa di kayu salib itu, dicambuk. Setiap kali cambukan, daging Yesus terkelupas. Yesus berkata, Bapa, ampuni mereka. Bagaimana sakitnya pada waktu Yesus tanpa dibius, dipaku. Paku besi yang 15 cm. Yang berkarat itu. Kedua tangannya dipaku. Yesus berteriak begitu sakitnya. Kakinya disalib, dipaku. Berteriak begitu sakit, menyeri suara biasa. Sehingga badannya menggigil karena titanus. Luar biasa sakit itu. Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Pada waktu digantung kembali Yesus dipermalukan, ditelanjangi, dibuat tontongan di muka umum, digantung taruh salib, dipakai mahkota duri. Itu sungguh-sungguh menyiksa, luar biasa. Tapi Tuhan berkata, ampuni Tuhan, ampuni Bapa. Saya percaya Bapak Ibu belum pernah, mungkin tidak akan pernah mengalami penderitaan yang seperti dilakukan Yesus. Mungkin sakit hati saudara seringkali karena perkataan orang lain yang menyinggung saudara. Perkataan itu menyinggung hati saudara. Dan itu membuat saudara dendam luar biasa. Mari kita renungkan firman ini. Mungkin perkataan orang tua, perkataan anak menyinggung orang tua, menyinggung anak. Mungkin perkataan teman-teman di kantor, bahkan perkataan orang-orang di gereja, teman saudara, menyinggung perasaan saudara. Dan saudara tidak mau mengampuni. Saudara dendam luar biasa. Mari belajar dari firman Tuhan ini. Saudara pun kasih Tuhan, kematian Yesus, pengorbanan Yesus itu mempunyai dampak supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Jangan sampai kita timbul kepahitan. Ada suatu ilustrasi ketika ada seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu waktu itu dipanggil khotbah di gereja orang lain, di gereja lain dia khotbah di gereja lain. Dia semangat khotbah KKR, temanya tentang mengampuni ini. Dia semangat, saudara, kita harus mengampuni seperti Yesus mengampuni. Kita bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita. Pada waktu begitu semangat, tiba-tiba datang seorang yang baru datang dari gereja terlambat. Pendeta itu terkejut. Kenapa? Karena orang yang baru masuk gedung gereja itu orang yang sangat dikenal. Sudah lama gak kelihatan, tapi dikenal waktu itu, sangat dikenal, dekat. Dan dia sangat tersinggung dengan
orang itu. Dia kata, saudara mengam. Jadi, lalu dia belum selesai khotbah, pendeta datang. Dia turun mimbar dan dia peluk orang ini. Dia mengampuni orang ini. Mungkin Bapak Ibu masih ada ganjalan-ganjalan. Mungkin saudara masih sulit mengampuni orang lain. Mungkin masih menyimpan dendam. Biarlah kematian Yesus, pengorbanan yang besar itu, pengampunan yang diberikan saudara, biarlah kita juga bisa memberikan pengampunan kepada orang-orang lain yang bersalah pada kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari firman-Mu tentang pengampunan ini, kasih besar yang Tuhan berikan itu. Kami belajar Tuhan betapa menderitanya Tuhan, disiksa, dianiaya secara fisik, secara mental, menderita, diperlakukan keji, tidak manusiawi. Tapi Tuhan berkata, ampuni ya Bapa. Tolong kami Bapa supaya kami bercermin dengan perkataan Yesus itu. Jika kami sakit hati dengan orang lain, dengan tetangga, dengan anak-anak kami, dan orang tua kami, dengan teman segereja, supaya kami bercermin ya Tuhan. Saya kasih Tuhan, kita katakan ada sebuah pujian, betapa besar kasih-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bila kita nyanyikan pujian ini, jika saudara saat ini ada sakit hati, ada ganjalan menyimpan sakit hati orang lain, lepaskan pengampunan saudara, ucapkan, saya mengampuni, saya ampuni karena Tuhan mengampuni. Jika saudara tidak mau mengampuni, Bapa di surga tidak akan mengampuni saudara. Tanyakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita nyanyikan pujian dari awal. Kita renungkan firman ini. Jika saudara saat ini masih menyimpan kesalahan orang lain, masih dendam, masih sakit hati, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Dosa yang Bapak Ibu perbuat
dosa yang jahat, yang besar. Tuhan berkata, ampuni. Tuhan mengampuni kita. Kita belajar pada Tuhan, mengampuni orang-orang yang bersalah, supaya Tuhan juga mengampuni kita, supaya Bapa juga mengampuni kita. Kau perhitungkan kesalahanku, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Saudaraku yang kasih Tuhan, sementara musik akan mengiringi saudara, jikalau saat saudara akan memaafkan, akan mengampuni orang yang telah membuat saudara sakit hati, bila musik ini akan menolong saudara, biar Roh Kudus akan menyertai saudara. Kesalahan apapun, sebesar apapun yang diperbuat oleh orang lain itu pada saudara, lepaskan pengampunan, ampuni mereka. Karena kasih pengampunan Yesus yang besar diberikan kepada saudara. Sedangkan saudara berdoa, mohon pengampunan kepada Tuhan sebelum kita memasuki perjamuan Tuhan pada saat ini. Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah pengampunan yang telah kami berikan atas orang-orang yang bersalah pada kami.
yang mungkin saat ini masih kami simpan dalam hati kami. Bila Tuhan melepaskan pengampunan itu dalam hidup kami, supaya kami terbebas dari kepahitan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan mengingat penderitaan Tuhan Yesus kayu salib melalui perjamuan Tuhan. Tuhan menjamah kami, hati kami. Tuhan ampuni kami, supaya kami layak untuk menerima roti perjamuan dan anggur perjamuan ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam upacara perjamuan Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Salib Hina. Atas bukit yang jauh tanpa salib hina, lambang dari sengsara celah. Pada salib itu Tuhanku terpaku menebus dosa isi dunia. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotaku. Dunia mencela salib hina itu, namun bagiku salib mulia. Anak domba Allah meninggalkan surga, di Golgota tempat matinya. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Ku tetap memegang salibnya
tak. Bait ketiga. Bagiku salib hina itu yang berlumuran darah kudus. Pada salib itu menggantikan aku, Yesus mati dan ku tertebus. Aku kasih akan salibnya hingga tiba saat ajalku. Tetap memegang salibnya sampai ku terima mahkotamu. Bapa, kami serahkan roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib untuk menebus dosa kami. Kiranya Tuhan memberkati, supaya pada saat kami makan roti dan minum anggur ini, kami terus diingatkan, supaya kami benar-benar dapat diubahkan hidup kami. Karena Tuhan telah mengampuni dosa kami, biarlah kami juga mengampuni dosa orang lain. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dalam perjamuan ini, supaya kami boleh memuliakan di dalam acara ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa makan dengan cara yang tidak layak atau minum cawan Tuhan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri sendiri. Perjamuan Tuhan ini diadakan bagi saudara yang sudah menjadi anggota gereja dimanapun Bapak Ibu berada. Sebab pada waktu yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami berikan roti yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah kepada saudara semuanya. Terimalah.
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita akan angkat roti dan kita akan berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menerima roti perjamuan ini yang melambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk menebus dosa kami. Biarlah pada saat kami makan roti ini, kami diingatkan bahwa tubuh kami telah dikuduskan Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga kekudusan hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, ambillah, makanlah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita angkat tinggi anggur yang melambangkan darah Kristus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami terima anggur perjamuan yang melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk membasuh dosa-dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan, pada waktu kami meminum anggur ini, kami selalu diingatkan betapa besar pengampunan yang Tuhan berikan. Biarlah kami sungguh-sungguh juga bisa mengampuni orang bersalah pada kami. Biarlah kami sungguh-sungguh dapat menyimpan dendam kami terhadap orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Saudaraku yang kasih Tuhan, ambillah, minumlah.
tangan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengadakan upacara perjamuan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi gereja-gereja Tuhan untuk mengingat kematian Tuhan di kayu salib, supaya kami terus mengingat pengorbanan Tuhan betul besar bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih yang terindah, kasih dan mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang sangat agung. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih beda. Kasih yang terindah, bagi yang mulia, hanya ku bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. karya Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kasih karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus kayu salib. Kita akan tinggalkan tempat ini. Ulanglah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Sing it all together in one voice.